Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esi Wulandari, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Esi Wulandari, sebagai moderator. Yang kedua, Puja Kirani sebagai pembaca materi pertama, Meisin sebagai pembaca materi kedua, Putri Romadona sebagai pembaca materi ketiga, dan Mustika Rahmawati sebagai pembaca materi keempat. Di sini kami akan membahas tentang kepemimpinan demokratis. Pengertian kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin dengan gaya ini bertindak berdasarkan kepercayaan, integriti, kejujuran, kualitas, terbuka. Kepemimpinan demokratis menunjukkan pengakuan dan perhatian kepada orang lain dengan mendengarkan dan memahami dengan empati. Mereka memotivasi bawahan agar terus mencapai kemampuan dan hasrat tingginya. Pada gaya kepemimpinan demokratis ini terdapat koordinasi yang kuat atas pekerjaan yang diemban masing-masing bawahan, sehingga kekuatan utama bukan pada pemimpin melainkan partisipasi aktif dari semua kelompok. Rasa tanggung jawab internal pada masing-masing bawahan juga menjadi salah satu dasar dalam gaya kepemimpinan ini. Selain melibatkan bawahan dengan mengambil keputusan, seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan ini juga harus bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, juga mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. Sangsoko 2014. Sifat dan ciri-ciri kepemimpinan demokratis. Sifat kepemimpinan demokratis. Menurut Ngalim Purwanto, terdapat beberapa sifat di dalam gaya kepemimpinan demokratis. Di antaranya adalah senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan, mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, selalu berusaha menyinkronkan kepentingan dari tujuan pribadi bawahan, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan, dan membimbingnya mengusahakan agar bawahan dapat lebih sukses daripada dirinya. Ciri kepemimpinan demokratis. Wewenang pimpinan tidak mutlak. Pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan. Putusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Komunikasi berlangsung timbal balik. Pengawasan dilakukan secara wajar. Tugas diberikan bersifat permintaan. Pujian dan kritik seimbang. Pimpinan mendorong prestasi bawahan. Kesetiaan bawahan secara wajar. Perhatikan perasaan bawahan. Pikul bersama. Kelebihan dan kekurangan kepemimpinan demokratis. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis. Melansir Very Well Me, penelitian menemukan bahwa kepemimpinan demokratis adalah salah satu gaya yang paling efektif. Pasalnya, cara ini meningkatkan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok, dan juga meningkatkan moral kelompok. Star leadership ini mendorong kreativitas dan menghargai suara setiap anggota. Mereka cenderung mudah berkomitmen dan terinspirasi untuk berkontribusi karena mempunyai sense of belonging dalam kelompok yang lebih kuat. Selain itu, gaya kepemimpinan ini melibatkan penelitian umpan balik antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin dapat menilai kinerja anggotanya, begitupun sebaliknya. Kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini memiliki kekurangan. Jalannya diskusi untuk mengambil keputusan akan berubah runyam jika setiap anggota kelompoknya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam satu grup dengan banyak suara, bukan mustahil penyampaian ide dan pendapat akan saling tumpah tindih gaduh. Alih-alih produktif,
Pemimpin jadinya harus lebih aktif berperan sebagai wasit untuk menengahi setiap pihak agar semua suara dapat terdengar. Selain itu, proses pengambilan keputusan juga mungkin terhambat jika setiap anggotanya, termasuk pemimpin, tidak memiliki keterampilan problem solving yang baik. Bukannya cepat mencapai solusi, debat kursi malah semakin memperumit dan memperpanjang diskusi. Dalam beberapa kasus, anggota kelompok mungkin juga tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang perlu untuk memberikan kontribusi berkualitas bagi proses pengambilan. Contoh tokoh pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis. F. Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Presiden John F. Kennedy adalah pemimpin demokratis yang terkenal. Jabatan kepresidenannya terhenti setelah terjadi pembunuhan terhadap dirinya pada 1963. Ia tewas oleh terjangan peluru saat melakukan kunjungan di Dallas, Texas pada 22 November 1963. Dwight D. Eisenhower, Pat Joko Widodo, Amin Rais, Susilo Bambang Yudhoyono. Kesimpulan, kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang atau lemah. Keadaan ini menimbulkan situasi di mana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. Sementara itu, keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam pencapaian sasarannya. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan salah satu yang paling efektif dan mempunyai tingkat produktivitas serta moral kelompok yang tinggi. Gaya kepemimpinan seperti ini mempunyai tingkat partisipasi anggota yang sangat tinggi dan tepat diterapkan pada kondisi di mana seseorang di dalam kelompok tersebut mempunyai kapasitas tinggi dan keinginan saling memberi. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.